Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa suci baik ketika beliau masih hidup maupun setelah beliau wafat tidaklah seperti jasad manusia biasa. Kematian tidak akan pernah merubahnya. Jasad beliau pun juga tidak akan pernah rusak, tetapi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad yang mulia dan suci baik semasa hidup maupun setelah beliau tiada. Di antara dalil dari hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun datang. Kemudian dia membuka kain penutup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium beliau. Kemudian dia berkata, "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Sungguh engkau senantiasa indah, baik ketika engkau masih hidup maupun setelah engkau meninggal." Kenapakah pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tertunda? Dan apakah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Serta apakah yang dikuburkan bersama beliau? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Setelah melewati sakaratul maut yang berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke Ar-Rafiqul A'la pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Para sahabat pun kebingungan berkenaan dengan cara memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya beliau. Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak tahu apakah kami harus melepas pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ketika kita memandikan seseorang yang meninggal pada umumnya, ataukah kita harus memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian beliau?" Ketika mereka berselisih pendapat, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka tertidur. Kemudian mereka mendengar ada suara orang yang berkata dari arah rumah, yang mana mereka tidak tahu siapa orang tersebut. Suara itu berkata untuk memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beliau tetap memakai pakaian yang beliau gunakan. Mereka pun kemudian memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tersebut. Pakaian beliau pun tidak dilepaskan. Mereka menyiramkan air ke atas pakaian beliau dan menggosok tubuh beliau juga dari luar pakaian beliau. Orang-orang yang ikut memandikan beliau adalah Abbas, Ali, Al-Fadl, Qusam bin Abbas, Usamah bin Zaid, dan Salih bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas, Fadl, dan Qusam membalikkan tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ali bin Abi Thalib. Sementara Usamah bin Zaid dan Salih menyiramkan air ke tubuh beliau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa dia telah memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mendapat sedikit pun yang biasa dia temukan dari orang yang telah meninggal. Dia juga berkata, "Bi abi wa ummi ma atiyabaka hayyan wa mayyitan." Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Alangkah wanginya engkau baik ketika hidup maupun setelah kau wafat. Oleh karena itu, para sahabat pun tidak mengkhawatirkan kondisi jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berubah karena kematian. Menunda pemakaman orang yang telah meninggal tidak dianjurkan karena kekhawatiran akan berubahnya mayat setelah kematian. Tetapi jika alasan ini tidak ada dan mayat tidak akan berubah sebagaimana yang terjadi pada jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka penundaan tersebut tidak lagi menjadi makruh. Terlebih lagi karena ada kebutuhan dalam penundaan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani menggunakan 3 lapis kain berwarna putih yang terbuat dari kapas tanpa baju kurung dan surban. Setelah itu, orang-orang masuk ke tempat beliau dan menyolati beliau secara bergantian. Setelah para sahabat selesai mensolati beliau, para sahabiat pun masuk untuk mensolati beliau. Setelah mereka selesai, dari kalangan anak-anak pun masuk untuk mensolati beliau. Semuanya sholat sendiri-sendiri dan tidak ada yang mengimami mereka. Adapun perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika sebagian orang dari mereka mengingkari kematian beliau, serta mereka meragukan akan hal tersebut. Hingga akhirnya Allah SWT meneguhkan hati mereka dengan khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berkumpulnya orang-orang Ansor di Sakifah Bani Sa'idah dan kedatangan Abu Bakar serta Umar kepada mereka. Allah SWT menjaga kaum muslimin dari fitnah perpecahan dan perselisihan serta menyatukan mereka dengan khutbah Abu Bakar di dalam Sakifah tersebut. Para sahabat yang ada di tempat itu pun kemudian membaiat Abu Bakar. Kemudian setelah itu dia dibaiat di masjid. Setelah para sahabat selesai mensolati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga berbeda pendapat tentang tempat dimakamkannya beliau. Ada yang berkata beliau seharusnya dimakamkan di masjid beliau. Sebagian yang lain berkata beliau sebaiknya dimakamkan bersama para sahabat beliau. Hingga akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan hadis yang didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para nabi dimakamkan di tempat mereka dicabut nyawanya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya dimakamkan di kamar beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hal itu yang kemudian diketahui oleh semua kalangan muslimin, di mana ranjang tempat beliau wafat diangkat. Kemudian Abu Talha Al-Ansari menggali makam beliau di bawah ranjang tersebut. Terlambatnya pemakaman Rasul